Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah praktikum perkantoran, unit pengembangan akademik administrasi bisnis. Kali ini kita akan membahas tentang manajemen rapat. Apa itu rapat? Rapat adalah suatu alat komunikasi antara pimpinan kantor dengan stafnya. Rapat merupakan kegiatan rutin bagi sebuah organisasi untuk membahas atau memutuskan persoalan-persoalan. Rapat sendiri sering disebut dengan meeting. Kegiatan rapat yang efektif dan efisien akan berdampak pada keberhasilan organisasi. Untuk melaksanakan rapat, kita harus melakukan perencanaan terlebih dahulu. Yang pertama, membuat surat undangan rapat. Undangan dibuat jauh hari sebelum rapat dimulai. Undangan rapat lengkap berisi hari, tanggal, jam, tempat rapat, acara rapat atau bahan materi yang akan dibahas dalam rapat. Yang kedua adalah persiapan ruang rapat. Pengaturan tata ruang rapat yang baik sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan dalam rapat. Tata ruang rapat harus disesuaikan dengan jumlah peserta rapat dan maksud rapat itu sendiri. Yang ketiga adalah alat tulis. Dalam rapat yang cukup besar, perlengkapan alat tulis sangat penting. Alat tulis yang diperlukan diantaranya adalah map dan kertas HVS, jadwal rapat, dokumen yang akan dibahas dalam rapat, peralatan menulis dan buku not, dan kebutuhan lainnya sesuai dengan kepentingan rapat itu sendiri. Yang keempat adalah perlengkapan rapat. Perlengkapan yang dibutuhkan untuk rapat berupa komputer atau laptop, sound system, infocus, video, whiteboard, alat perekam, dan peralatan lainnya. Agar rapat berjalan dengan lancar, pastikan peralatan tersebut siap dipakai sebelum rapat berlangsung. Yang kelima adalah akomodasi. Untuk penyelenggaraan rapat yang cukup lama, maka perlu dipersiapkan akomodasi antara lain hotel atau penginapan, dan transportasi untuk para peserta rapat. Yang keenam adalah konsumsi. Hidangan makanan dan minuman saat peserta datang akan menimbulkan kesan penyambutan yang baik. Pelayanan dan penyajian makanan dan minuman sebaiknya tidak mengganggu jalannya rapat, jadi sebaiknya dibagikan atau ditaruh di atas meja peserta rapat sebelum rapat dimulai. Dan yang kedua adalah memperhatikan kebersihannya. Dan yang terakhir adalah kesehatan. Kesehatan dalam penyelenggaraan rapat yang cukup lama perlu disediakan ruangan kesehatan untuk mencegah terhambatnya pelaksanaan rapat akibat ada peserta yang sakit. Selanjutnya masuk ke dalam pelaksanaan rapat. Pelaksanaan rapat tergantung seluruh pihak yang berkepentingan dengan rapat itu sendiri. Berikut adalah kegiatan teknis selama rapat itu berlangsung. Yang pertama adalah opening atau membuka rapat. Hal-hal yang harus dikemukakan dalam sebuah rapat adalah yang pertama, jadwal acara rapat itu sendiri. Yang kedua, tata tertib rapat yang bersifat fleksibel. Yang ketiga adalah motivasi kenapa rapat itu harus dibahas. Yang keempat, pengenalan masalah atau persoalan masalah yang akan dibahas. Yang kelima, tujuan diadakan rapat. Dan yang terakhir adalah tanggapan dan saran-saran. Berikutnya berlangsungnya rapat atau main meeting. Selama rapat berlangsung, pemimpin harus dapat mengatur jalannya rapat agar tertib. Masalah yang dihadapi dalam rapat harus dapat diatasi, seperti terjadinya perdebatan yang berkepanjangan, adanya monopoli pembicaraan oleh salah seorang peserta rapat, dan tidak konsentrasinya peserta rapat. Selama rapat berlangsung, sekretaris bertanggung jawab untuk membuat catatan rapat. Terdapat dua bentuk catatan rapat, yakni verbatim atau catatan lengkap semua pembicaraan dalam rapat tanpa ditambahi atau dikurangi, dan notula, catatan yang berisi pokok-pokok pembicaraan yang dibahas di dalam rapat. Poin terakhir dalam proses pelaksanaan rapat adalah menutup rapat. Rapat yang telah berlangsung beberapa waktu pada akhirnya harus ditutup.
Apabila dalam rapat belum ditemukan keputusan, maka pemimpin rapat dapat menunjuk tim khusus untuk menyelesaikan masalah tersebut. Namun, apabila dalam rapat tersebut tidak ditemukan hambatan dan telah menghasilkan keputusan, maka pemimpin rapat yang diwakili oleh notulen dapat membacakan hasil dari pertemuan atau rapat tersebut dan memberikan kesempatan kepada peserta rapat untuk mengemukakan hal-hal yang sekiranya belum tercakup dalam hasil keputusan rapat. Selanjutnya, agar pembahasan suatu masalah dalam rapat tidak keluar dari konteksnya dan tidak terjadi perdebatan panjang, maka perlu diadakan pengendalian rapat. Jenis-jenis pengendalian rapat terdapat 3. Yang pertama, pengendalian terbatas. Pengendalian ini merupakan pengendalian rapat yang memberikan kesempatan secara bebas kepada para peserta rapat untuk mengemukakan pendapatnya secara bergantian. Model pengendalian seperti ini terkesan demokratis, namun dapat memberikan peluang kepada para peserta rapat yang ingin memonopoli pembicaraan dalam rapat. Yang kedua adalah model pengendalian ketat. Pengendalian secara ketat adalah pengendalian rapat yang tidak memberikan kesempatan bertanya atau mengeluarkan pendapat kepada para pesertanya. Para peserta rapat boleh mengeluarkan pendapat hanya seizin pimpinan rapat dengan waktu dan jumlah penanya yang sudah ditentukan. Model ini terkesan otoriter dan kaku, sehingga para peserta rapat kurang bebas dalam mengeluarkan pendapatnya. Model pengendalian terakhir adalah pengendalian gabungan. Pengendalian rapat yang menggabungkan antara bebas terbatas dengan ketat ini adalah pengendalian rapat yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada peserta rapat untuk mengeluarkan pendapatnya. Dan apabila keadaan mulai kurang terkendali, pimpinan rapat langsung menggunakan cara pengendalian ketat sehingga keadaan bisa normal kembali. Selanjutnya, pemimpin dan kepemimpinan dalam rapat sangatlah penting. Fungsi pemimpin rapat adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pengarah. Pemimpin rapat harus dapat mengarahkan para peserta rapat agar tujuan rapat yang telah ditentukan dapat tercapai. Arahan dari pimpinan diperlukan agar topik yang dibahas dalam rapat tetap dalam konteksnya. Fungsi kedua adalah sebagai penengah. Pemimpin rapat harus dapat bertindak sebagai penengah jika terjadi pertentangan atau perbedaan pendapat di antara peserta rapat. Fungsi ketiga adalah sebagai penggerak. Pemimpin rapat harus mampu menggerakkan para peserta rapat untuk dapat berperan aktif dalam menyelesaikan masalah yang dibicarakan pada rapat. Hal ini diperlukan agar hasil yang diperoleh dalam rapat sesuai dengan harapan semua peserta. Dan yang terakhir adalah sebagai pencari solusi. Pemimpin rapat harus dapat bertindak sebagai pencari solusi jika rapat mengalami kemacetan atau kebuntuan. Seorang pemimpin rapat dituntut harus lebih memahami masalah yang dibahas dalam rapat. Dengan demikian, pemimpin rapat harus memiliki pengetahuan, wawasan, dan pengalaman yang lebih luas. Sekretaris pada saat berlangsungnya rapat harus membuat catatan rapat. Salah satu catatan rapatnya adalah notulen. Notulen atau notula bermakna catatan mengenai jalannya persidangan atau rapat serta hal yang dibicarakan dan diputuskan. Macam-macam notula ada 2. Yang pertama adalah notula harafiah. Notula harafiah adalah laporan atau catatan secara menyeluruh, kata demi kata, tanpa menghilangkan atau menambahkan kata lain dari notulis. Contohnya adalah dikte, catatan stenografi, ataupun menulis kembali hasil rekaman yang bisa diputar berulang kali. Yang kedua adalah notula rangkuman. Notula rangkuman adalah laporan ringkas tentang pembicaraan dalam rapat. Oleh karena itu, notulis harus terampil menilai isi pembicaraan dari setiap peserta rapat. Notulis harus dapat memilih dan memilah setiap pembicaraan. Hal-hal yang ditulis adalah hal yang sesuai dengan tema dan tujuan rapat. Berikutnya adalah susunan notulen rapat yang disajikan secara sederhana. Yang pertama, bagian kepala notulen.
Kepala notulen merupakan bagian yang pertama kali harus diingat dalam penulisan tanpa tertinggal. Adapun kepala notulen terdiri atas nama dan tema yang dibahas, hari dan tanggal acara dilaksanakan, waktu pelaksanaan, tempat pelaksanaan, susunan acara, dan pihak yang terlibat. Pihak yang terlibat terdiri dari ketua, wakil, sekretaris, notulis, dan peserta rapat. Yang kedua adalah bagian isi notulen. Isi notulen merupakan suatu bagian dari susunan notulen yang isinya berupa hal-hal yang dianggap penting dalam kegiatan tersebut. Susunan sistematikanya sebagai berikut. Yang pertama ada kata pembuka, pembahasan, pembacaan keputusan dari hasil, dan jam penutupan. Yang ketiga adalah bagian akhir notulen. Bagian akhir notulen merupakan penulisan atau penjelasan tentang hal yang berada pada akhir penulisan notulen. Susunan sistematikanya sebagai berikut. Terdiri dari nama jabatan, tanda tangan, nama pejabat. Dan yang terakhir adalah penanda tanganan. Penanda tanganan merupakan kumpulan tanda tangan orang yang dianggap penting terhadap pertanggungjawaban acara yang dilaksanakan. Notulen yang ditandatangani oleh pejabat dibuat dalam ukuran folio dengan menggunakan kop resmi. Notulen ditandatangani oleh ketua, wakil ketua, sekretaris, dan notula. Berikut adalah contoh notulen sederhana. Dari notulen ini dapat kita lihat bagian kepala notulen yang terdiri dari hari dan tanggal, tempat, agenda rapat, jumlah peserta, jam dimulai, jam berakhir, pemimpin rapat, dan notulis. Berikutnya ada bagian isi notulen yang terdiri dari pokok bahasan dan hasil keputusannya. Dan di bagian akhir dapat kita lihat ada nama jabatan, tanda tangan, dan nama pejabat. Selanjutnya, notulen tersebut harus ada penandatanganan agar dinyatakan sah. Demikianlah video pembelajaran praktikum perkantoran dengan tema praktik dan manajemen rapat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.